dalam gerakan begal nasab. Mau Habib itu turunan Nabi atau tidak? Kalau salah, ya kita koreksi. Tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Wali Songo itu saudara dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman, yang mengislamkan Indonesia saudara. Habaib yang datang dari Yaman. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal, gitu loh. Lalu ini turunan Habib ini Imam Bonjol, coba. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin. Beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Dibilang itu Habib Syahabuddin, itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Syahabuddin gitu? Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat Munkar dan Nakir, katanya, karena menyiksa orang di sebelahnya, orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu, lalu disiksa oleh malaikat Munkar Nakir. Keluar kakek saya, panggil Munkar Nakir, pergi kamu, katanya. Itu kan khurafat. Tentang Fakih Muqaddam, sebenarnya sosok Fakih Muqaddam itu maklar kambing di pasar, karena kalau dari historinya kan dia hari-harinya kan ada di pasar kambing itu. Makanya beliaunya mi'raj 70 kali mengendarai kambing, karena waktu itu di pasar dia menghidupkan kambing yang lagi mati. Bisa itu. Ring. Jadi ternyata Fakih Muqaddam bukan kiai. Dikategorikan maklar kambing. Berarti Fakih Muqaddam memang benar ada ya, bukan fiksi ya? Iya ada. Tapi Mohon tanggapannya Tengku, terima kasih. ada, orangnya ada. Cuman ya tukang kebun, kalau kata beliau tukang kambing. Yang dianggap wali mengalahkan Syekh Abdul Qadir Jalani menurut versi mereka. Siapa? Fakih Muqaddam itu orang fiktif gimana? Dr. Kori. Jadi fiktifnya dalam sudut nggak ada informasi yang bisa kita akses terkait siapa tuh Fakih Muqaddam itu. Dalam hal apa itu? Iya, dalam hal biografi. Kewaliannya? Apalagi. Meskipun ini tidak bisa merepresentasikan Habib. Tidak, gitu, Pak, wah Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Quraisy Shihab bagus. Saya punya Habib Alwi Shihab bagus. Habib Syekh saya kenal bagus, sangat santun. Ada juga Habib namanya Habib Ahmad bagus. Habib Abu Bakar yang saya kenal di Pasuruan bagus. Dan semua itu Habib ini nih mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang umum, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Bayangkan Bapak Mahfud MD saja tersadarkan dengan perilaku para habaib yang sudah puluhan tahun berceramah bebas dan ngawur. Lama-kelamaan malah terlihat ingin menguasai Indonesia dengan mengatakan seperti yang kalian dengar sendiri. Jadi bukan Bapak Mahfud MD saja yang berpikiran seperti itu, tapi kalian pun merasa berpikir yang sama, bahwa kita sebagai pribumi merasa tidak bisa apa-apa tanpa melalui peran juang para habaib. Padahal semua itu dusta, dan jika tidak ada Kiai Imad, lalu siapa lagi yang akan membongkar semua kepalsukan dan pembodohan mereka ini? Jadi Allah cukup adil mengutus Kiai Imaduddin untuk meredam serta menghancurkan niat terselubung dari orang asing yang ingin menjajah negara kita melalui agama. Kenapa selalu kami sertakan kata bohong yang terucap dari mulut Habib Rizik? Karena kebenaran dan kebohongan pada diri orang ini menjadi satu, sehingga tidak bisa dibedakan mana yang benar dan mana yang dusta. Salah atau benar dari semua perkara ini, menurut Habib Rizik selalu benar bagi dirinya. Walaupun itu dusta dan salah, selalu saja yang benar klan Ba'alawi. Kalau kalian tidak percaya, kalian simak sampai akhir nanti. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Orang berziarah ke situ ini karena atas fatwa Habib Sibir. Aku Imaduddin Usman membatalkan nasab kamu dengan dalil-dalil. Ini dalilnya dari kitab nasab. Mulai abad kelima, 6, 7, 8, 9, tidak ada leluhur kamu disebut, dicatat sebagai keturunan baginda Nabi. Bohong! Ini kitab sejarahnya.
mulai dari abad keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu dicatat dalam sejarah sebagai apapun, baik sebagai ulama maupun sebagai turun nabi. Tidak ada leluhurmu yang jadi ulama, tidak ada leluhurmu yang jadi wali, tidak ada leluhurmu yang dicatat sebagai turun nabi. Bohong. Lalu kamu katakan Ubaidillah sebagai imam. Imam dari mana? Kamu katakan Alwi sebagai muhaddis. Muhaddis dari mana? Tidak ada orang yang mencatat di masanya pada abad ke-5, ke-6, ke-7 mereka sebagai ulama, mereka sebagai muhaddis, mereka sebagai turun nabi. Teaya, pokok nama teaya. Bohong. Jangankan mereka melawan tesis Kiai Imad, melawan tesis yang dibuat almarhum Tengku Kori saja, mereka kalah total. Tesis mereka berdua ini bisa dibilang tesis penyelamat anak bangsa dari kehancuran konspirasi penjajahan kepada anak bangsa kita. Oleh sebab itu, Ustadz Adi Hidayat pun sudah tidak mampu dan menyerah untuk membela klan Balawi. Adapun semua yang dilakukan Ustadz Adi Hidayat hanya menjaga marwah karena pernah menjalin hubungan dengan Habib Rizik dan klan Balawi sehingga beliau harus menyampaikan apa yang harus disampaikan seperti yang kalian dengar nanti. Namun jika para Ustadz pribumi menyimak video materi ini, insya Allah secara otomatis akan tersadarkan siapa klan Balawi sebenarnya. Kalau tesis Kiai Imad selama ini kan masih banyak juga yang membantah dari golongan Habaib ini. Banyak juga yang menunjukkan data-data semua kumpulan ya orang-orangnya Habaib lah. Yang lain semua itu semua masih banyak. Tapi kalau yang punya Tengku Kori langsung nggak berani. Iya, karena memang nggak ada data. Yang nggak berani Tengku Kori, nggak berani membantah. Makanya kalau naik di komal saya, jangan nyentuh tesis Kiai Imad. Iya, betul-betul. Nggak usah pakai kitab sejaman, ya. Nggak usah pakai kitab sejaman. Jadi kasarnya coba tunjukkan kitab yang lebih tua dari abad 9, bisa abad 8, bisa abad 7, kan gitu kan? betul. Yang menyebutkan Alwi punya keturunan sampai Muhammad Sahih Mirbad. Jadi artinya kasarnya keturunan gitu, nggak ada. kasarnya mereka ini nggak mentok, udah nggak bisa menggugat. Kenapa? Karena nggak ada data Makanya, Sahih Mirbad di kitab-kitab sebelumnya, kan begitu. iya, makanya Kiai Imad langsung komen, gue pensiun ngerokok aja. Udah sama Tengku Kori aja rungkat, paham nggak? Saya paham. Untuk itu, bila pun kita bagi dua persoalan ini, ada persoalan yang terkait dengan ranah ilmiah, ada baiknya kita selesaikan dengan cara-cara yang ilmiah, sebagaimana kita telah terbiasa dengan itu semua, khususnya dalam pembahasan-pembahasan fikih. Saya sarankan akan lebih baik bila di sini seperti MUI menjadi wadah misalnya, wadah yang baik untuk menguji berbagai macam masalah-masalah yang diajukan, khususnya terkait dengan polemik nasab ini. Silahkan diujikan di tempat yang baik. Tentu tidak bisa disebut sebuah pemikiran yang komprehensif, apakah itu namanya tesis atau yang lainnya kalau belum diuji. Ya, untuk itu ada baiknya hal-hal yang dipersoalkan, baik itu pihak penyoal ataupun juga yang disoal, lalu duduk di situ sebagai penengah para ulama-ulama untuk menilai dengan standar-standar keilmuan yang memang pakemnya telah kita ketahui bersama, sistematikanya juga telah disusun oleh para ulama, telah kita ketahui. Tentu membahas ilmu nasab, ya kita turunkan dengan turunan sistematika ilmu nasabnya. Bila yang disoal nasab, tentu yang dibahas dengan pendekatan ilmu nasab, sehingga tidak menjadi liar. Setiap orang bisa bikin acara, yang satu buat podcast, yang satu membuat tayangan tertentu, sehingga benturannya terasa sampai di akar masyarakat, saling berbalas komentar yang tidak menemukan titik temu, dan ini terasa sangat mengganggu. Kamu kera-kera bersorban, kau yang mujib. Kamu Ustadz Jahannam, setan, anjing. Bila memang yang disoal ini masalah perilaku, masalah etika, tentu kita harus pisahkan. Nasab hal tersendiri, penyimpangan dari perilaku adalah hal tersendiri. Jadi jangan karena persoalan perilakunya, lalu yang ingin dihancurkan misalnya nasabnya, na'udzubillah min dzalik. Nah, disinilah peran kami untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang menaruh api dalam sekam. Siapa yang menyalakan api untuk memutuskan nasab orang, ternyata bersumber dari klan Balawi sendiri, dan inilah hal yang paling penting untuk diketahui bagi orang-orang yang mungkin baru mengikuti perseteruan nasab ini. Inilah biang keroknya dan bersumber dari Rabitah Alawiyah. Saya Bahar bin Smith tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Rodito dan Nagoba. Sampai saya mati, saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Jadi kasarnya
menyebutkan kitab yang lebih tua dari abad 9, bisa abad 8, bisa abad 7, kan gitu kan? Betul. Yang menyebutkan Alwi punya keturunan sampai Muhammad Sahih Mirbad. Jadi Artinya kasarnya keturunan gitu. Nggak ada. Laskar setan dalam gerakan begal nasab. Bohong. Ya kalaupun ini menjadi satu bahan kajian, maka tempatkan di ranah ilmiah dengan cara yang benar. Yang kita khawatirkan adalah dua hal. Yang pertama, ini bagi masyarakat awam juga perlu diketahui. Dalam pandangan Islam, nasab ini persoalan yang sangat sensitif. Mau kita melakukan pendekatan dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang tersambung pada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, saking sensitifnya Nabi memberikan pengingat. Jika nasab yang benar itu kemudian sengaja diputus, maka resikonya adalah kufur. Makanya di antara salah satu dosa besar adalah menasabkan seseorang bukan pada ayahnya. Contoh, ada orang yang mengangkat anak angkat, kemudian di dalam akte ditulis disandarkan kepada nama dia, padahal bukan anaknya. Itu adalah dosa paling besar, dusta. Kalau menasabkan kepada ayah angkat saja dosa besar, apalagi kalau menasabkan kepada Nabi dan itu bukan keluarga Nabi. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang melawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Ayah paling berani, kita siap perang, takbir, Allahu Akbar. Giliran zaman perang kagak ada di sejarah, gimana urusannya? Udahlah, nggak usah ribut-ribut pakai dalil mana-mana. Ini tak periksa genotipnya, ini tak periksa gennya. Makanya sampai kapanpun kalau orang itu betul-betul keturunan Rasul dan betul-betul genotipnya haplogrupnya C, dia akan ngasih, oh silahkan ambil darah saya kalau nggak percaya. Ini kan nggak ngumpet-ngumpet. Jadi ada yang dalam tanda kutip disembunyi. Tes DNA, tes DNA haram. Kalau nggak haram, terus apa manfaatnya juga tes DNA? Nggak ada manfaatnya. Mereka kan takut kalau ternyata haplogrup mereka G, bukan J. Jangankan keturunan Rasul, wong Arab aja bukan, gitu loh. Kan simpel. Bohong, setan. dengan ungkapan itu sebetulnya Pak Prabowo sebagai presiden sangat bijaksana. Coba kalau peristiwa ini ada di zaman Soekarno, udah diusir nih Balawi. Karena saat itu Presiden Soekarno pernah mengusir Hwakil, Cina komunis. Kenapa? Membuat kegaduhan di Republik ini. Itu Prabowo masih Masya Allah bijaksana. Yang mau kabur, kabur aja kayak bijaksana banget itu. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib. Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Nusron itu habaib. Nah, dari video penjelasan dari Menteri Caimin, Gus Imin ini, bahwa para menteri udah tahu bahwa Presiden Prabowo udah tidak percaya kepada Balawi. Artinya jauh sebelum Jenderal Dudung diangkat sebagai KSP. Nah, bahkan jauh sebelum itu lagi, ada Presiden Prabowo mengatakan, Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. itu kemana arahnya? Nah, artinya istana sudah mencium bau busuk daripada perbuatan-perbuatan Balawi ini, terutama ketika dia mengklaim bahwa pahlawan Indonesia adalah Balawi. Bohong. Jadi tuduhan-tuduhan kepada Bapak Presiden Prabowo terpatahkan dengan data-data yang sudah kalian simak dan yang sudah disampaikan oleh Bang Haji Romai Rama. Semua ini fakta, bukan kebohongan, tapi tetap saja Habib Rizik menolak fakta ini. Jadi sampai mati, mereka ini sudah tidak menghargai kaidah agama Islam, sudah tidak menghargai arti kebenaran, kejujuran, dan bertahan di dalam kefasikan. Pertanyaannya, apakah ada ulama Islam yang keburukan? Ketika mereka mengklaim Indonesia milik Aulia Tarim. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya
siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, saudara. Takbir. Belum khalifah aja udah begitu. Perang. Kita serang itu monyet-monyet. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. Allahu Akbar. Siap bela Indonesia, siap bela bangsa, siap hati demi Islam. Memang mereka siap berperang, tapi elunya kapan perangnya? Elunya kapan? Lu ngajak-ngajak perang kagak pernah turun. Suruhnya yang perang teman-teman kita pribumi Nusantara. Itu PKI gaya baru, bukan? Mereka bukan Ahlus Sunnah, bukan? Keislaman mereka juga kita pertanyakan, bukan, saudara? Mereka pengadu domba umat. Yang mereka lakukan adalah, saudara, politik PKI. Demi Allah, saya akan hadapi mereka sejengkal pun tidak akan mundur. Semua habaib harus bicara, lawan. Jangan pernah takut melawan mereka, saudara. Hajar mereka, jangan pernah takut, saudara. Takbir. Wah, menuduh Prabowo fasis, rasis, membeda-bedakan suku, merendahkan yang lain. Yang rasis Prabowo apa Mbak Alawi? Buktinya mana Mbak Alawi itu rasis? Yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi. Menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak Allah Subhanahu Wa Taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Ini rasis pakai banget. Dan dalam Islam tidak ada rasisme. Nggak ada dalam Islam, saya Arab, saya Indonesia, saya bule, saya ini, tidak ada dalam Islam semua itu. Karena kata Nabi SAW, la farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa. Nggak ada perbedaan antara Arab dan orang ajam selain Arab kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada sama sekali. Bohong. Siapa yang fasis, siapa yang rasis? Kemudian apa lagi? Bangsa Indonesia harus terima kasih kepada Mbak Alawi. Itu Wali Songo Mbak Alawi yang telah mengislamkan Indonesia. Mbak Alawi mengislamkan Palembang, Kalimantan, Sulawesi, Irian Barat. Kamu harus terima kasih bangsa Indonesia kepada Mbak Alawi. Bohong. Kan main ini klaim-klaim, jago banget dia klaim-klaim itu. Yang mengislamkan Indonesia, saudara, habaib yang datang dari Yaman. Berjilid-jilid itu. Masalah Wali Songo itu terbukti secara ilmiah, secara nasab, secara sejarah, bukan Mbak Alawi. Masih kekeh aja. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada Mbak Alawi. Lo Mbak Alawi mesti terima kasih kepada Indonesia. Itu yang benar. Bohong. Ini dia jago memutarbalikkan fakta nih, Rizik Syihab itu, dengan acting yang luar biasa. Dia kalau dia memprovokasi, lihat ekspresinya, perhatikan. Kalau dia memfitnah, kalau dia memutarbalikkan fakta, lihat ekspresinya. Orang yakin, bengong orang lihat. Benar aja dipercaya. Ini aktor nih orang, aktor benar-benar. Cuman aktor antagonis, bukan protagonis. Kalau Roma film masih ada, deh gue kontrak sih. Buat peran penjahat cakep banget. Ekspresinya itu loh. Untuk membohongin orang. Ini watak-watak ini melekat pada yang namanya Habib Rizik Syihab. Ini orang terkonfirmasi berbahaya untuk agama dan bangsa. Berbahaya. Masya Allah. Berbahaya. Orang-orang yang di luar Islam itu supaya masuk ke jalan Tuhan. Betul. Tapi dengan apa kata Allah? Bil hikmah. Ajak mereka dengan hikmah, dengan ilmu yang manfaat, dengan kesulitauladanan, ilmu yang kita amalkan. Lonte hina Habib digagak polisi. Setelah itu kata Allah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang bagus, yang indah, yang baik, saudara, supaya orang simpatik dan tertarik. Minta nasihatnya sama orang jelek, nular, saudara. Minta nasihat dari orang bejat, akan dapat nasihat yang bejat. Orang-orang yang terlibat di begal nasab, saudara, seperti laskar setan, berteman sama setan jadi setan. Dan yang ketiga kata Allah, yang namanya ngajak mesti santun, mesti tutur sapanya baik, mesti lemah lembut. Itu namanya ngajak. Ngajak itu adalah dakwah. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja, Pak.
Laskar setan dibentuk, dibina, dibiayai. Kami nggak mundur, kami nggak takut, siapapun akan kami lawan. Itu namanya ngajak. Jadi di bawah 7 tahun jangan disuruh, ajak, kasih contoh. Tapi kalau sudah 7 tahun, suruh, saudara. Begitu azan, nah, ambil kain sarung, ayo kita sholat. Suruh. Tapi kalau sudah 10 tahun nggak mau sholat juga, pukul. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja, Pak. Kami nggak mundur, kami nggak takut, siapapun akan kami lawan. Allahu Akbar. Semua masyarakat Singkawang siap bela Indonesia, siap bela bangsa, siap mati demi Islam. Memang mereka siap berperang, tapi elunya kapan perangnya? Elunya kapan? Jangan bawa teman-teman gua, saudara-saudara gua memang suka berperang sama gua. Tapi elunya kapan? Elunya kapan? Elunya kapan? Lu ngajak-ngajak perang kagak pernah turun. Suruhnya yang perang teman-teman kita, pribumi Nusantara, turunan Ken Arok yang suka perang, turunan Madura yang gagah perkasa, turunan Tuban yang gagah perkasa, turunan Pasuruan yang gagah perkasa. Itu memang suka berperang, bos. Tunggu dulu Bahar, jangan gitu kamu. Kamu jangan gitu. Loh, kita ini kayak apa gitu. Kalau tidak ada kakek kami nggak merdeka. Memang kakek mau ikut perang kemerdekaan kan nggak juga. Makanya kalau cari wali hati-hati. Jangan sampai walinya ini tidak terverifikasi, repot sampai ya. Nah itu makanya akhir-akhir ini ribut kan. Jadi di Indonesia itu jangan dikit-dikit kelahi. Itu apa itu? Kita cuma diem-diem aja, tunggu aja. Ini makanya jangan ngajak kelahi orang sini. Jadi dipikir bangsa ini bangsa ketinggalan, enggak. Cuman kita belajar diajari akhlak untuk diem. Tapi kalau udah keterlaluan, jangan salah, Belanda aja habis. Harusnya orang Yaman ngaji ke Indonesia, bukan Indonesia ngaji ke Yaman. Kebanyakan orang Arab itu gak respect sama kita, rasis, kebanyakan menganggap orang kita ini kelas 2 dalam beragama. Jadi orang-orang kayak antum ini muka-muka pesek gitu ya, itu gak ngerti bahasa Arab, gak ngerti agama. Tapi wallahi demi Allah, ente kalau mau tahu hari ini, pesantren terbanyak, madrasah diniyah, sekolah agama terbanyak hari ini bukan di Arab Saudi, bukan di Yaman, bukan di Mesir. Di mana? Kalau dikritik marah, jangan. Kalau dikritik jawab dengan karya, dikritik jawab dengan kerja, dikritik jawab dengan kebijakan yang bagus. Itu pemimpin. Bukan dikritik jawab dengan kritik yang lebih pedas. Enggak begitu pemimpin, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Rasanya anjing banget. Sungguh aneh kan, sementara dia dikritik soal pulang ke Yaman, malah melontarkan Laskar Wali Songo dibilang setan. Presiden jadi setan berteman dengan setan. Jenderal Baliho monyet, Kori pengajian dibilang dajjal. Perkataan ini bukan pedas lagi, tapi menghina. Sehingga umat Islam pribumi menilai Habib Rizik ini bukanlah seorang ulama, apalagi keturunan Nabi. Rizik, Bahar, Lutfi Yahya turun Rasulullah apa bukan? Bukan, sangat palsu itu. Bohong. Saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Bohong. Membubarkan pengajian-pengajian. Kenapa yang begini diangkat jadi penasehat? Wajib dipecat dan disingkirkan. Betul? Takbir. Sudah ketahuan masih bertahan dengan cucu Nabi, masih membawa-bawa status cucu Nabi, mengajak orang untuk perang, untuk ngasah celurit. Habib Rizik itu, Rizik Syihab itu menebar fitnah, adu domba. Bohong. Pak Habib Rizik, statement jenengan harus jenengan tarik. Kenapa? Kau mengatakan, hei pemuda-pemuda Indonesia, apabila Pak Prabowo membuka orang jihad pergi ke Palestina, silahkan berbondong-bondong. Apa katamu Pak Rizik?
negaramu Hadramaut dibom dening Arab. Kenapa kau tidak mengatakan jihad nenggone Tarim, jihad nenggone Hadramaut? Silahkan Balam, Habib jak nenggone Hadramaut. Ngapain ngejak bangsa Indonesia? Kalau kau memang pahlawan, bela negara dewe. Kaki kalau Habib Rizik mau bikin negara Islam, negara syariah, negara ISIS, silakan dia, baik saudara-saudara sekalian. Betul ya? Orang ke Yaman, bikin negara Islam di Yaman, karena kalian adalah imigran, kalian adalah tamu-tamu yang kurang ajar di bumi pertiwi ini, saudara-saudara sekalian. Yang bikin gaduh di negara ini selama ini banyak keturunan imigran dari yang bikin organisasi ingin khilafah Islamiyah sekarang dibubarkan, penolaknya dari ketika DNA disodorkan mereka kacor-kacir, tidak mau berani tes DNA. Artinya mereka betul-betul sudah putus, tidak ada hubungan dengan Durian Nabi, betul? Bohong, mengadu domba habaib dengan kiai. Kiai diadu domba, habaib diadu domba, umat Islam dipecah belah, laskar setan dibentuk, dibina, dibiayai, suruh maju untuk menjadi algojo, membubarkan pengajian-pengajian. Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita, usir. Kenapa yang begini diangkat jadi penasehat? Wajib dipecat dan disingkirkan. Betul? Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan saya Joko Hidayat, admin dari channel ini. Dalam beberapa waktu terakhir, umat Islam Indonesia menyaksikan muncul diskusi cukup hangat mengenai persoalan nasab para Habib Bahlawi. Salah satu tokoh yang banyak membahas masalah ini adalah Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani atau Kiai Imad. Kiai Imad mengangkat kajian yang menurut beliau didasarkan pada penelitian terhadap berbagai sumber sejarah, manuskrip, dan dokumen nasab. Dalam penelitian tersebut, beliau sampai pada kesimpulan bahwa klaim yang menyatakan seluruh Bahlawi merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW masih membuktikan pembuktian yang lebih kuat. Pendukung Kiai Imad memandang bahwa kebenaran sejarah harus dibangun di atas bukti yang dapat diuji. Menurut mereka, sebuah nasab yang sangat penting dan memiliki konsekuensi besar dalam masyarakat harus memiliki landasan dokumentasi yang jelas dan dapat ditelusuri. Pernyataan terhadap suatu rantai nasab, maka pernyataan tersebut tidak boleh dianggap sebagai bentuk kebencian terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Sebaliknya, hal itu merupakan sebagian dari tradisi ilmiah yang dikenal lama dalam peradaban Islam. Para ulama terdahulu pun mengkaji sanad hadis riwayat sejarah, bahkan silsilah keluarga dengan sangat teliti. Dalam pandangan pendukung Kiai Imad, tidak ada seorang pun yang dapat keistimewaan hanya karena pengakuan semata. Setiap klaim termasuk klaim keturunan harus dapat dipertanggungjawabkan atau diberikan bukti yang kuat. Karena itu, mereka menilai bahwa apa yang dilakukan Kiai Imad merupakan upaya akademik untuk mencari kejelasan sejarah. Mereka menganggap keberanian beliau dalam mengangkat isu yang sensitif patut dihargai sebagai bagian dari kebebasan ilmiah dan tradisi kritik yang sehat. Namun demikian, kita juga harus memahami bahwa banyak ulama, habib, dan peneliti lain yang tidak sependapat dengan kesimpulan tersebut. Mereka memiliki argumentasi, dokumen, dan kajian yang menurut mereka mendukung kesinambungan nasab Bahlawi hingga Rasulullah SAW. Kesinambungan nasab Bahlawi hingga kepada Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, penting untuk dipahami bahwa persoalan ini masih menjadi perdebatan di kalangan para peneliti dan ulama. Masing-masing pihak memiliki argumentasi yang mereka yakini kuat. Sebagai umat Islam, sikap yang bijak adalah mendahului ilmu, adab, akhlak dalam berdiskusi. Jangan sampai perbedaan dapat mengenai sejarah dan nasab membuat kita saling mencela dan memutus persaudaraan sesama Muslim. Apabila seorang mendukung pandangan Kiai Imad, seperti saya sendiri mendukung pandangan Kiai Imad, maka saya tetap juga
menghormati pandangan orang lain. Dan begitu juga sebagai pendukung para Habib. Meskipun mereka ingin menyangkal pendapat dari Kiai Imad, maka mereka juga harus menghormati pendapat orang lain dan tidak hanya menyangkal menggunakan kalimat tanpa pembuktian yang lengkap. Bantahan yang diberikan seharusnya berdasarkan ilmu, bukti, dan bukan caci maki antar serangan pribadi. Pada akhirnya, tujuan dari kajian sejarah bukanlah untuk meninggalkan satu kelompok dan merendahkan kelompok lainnya. Tujuannya adalah mencari kebenaran berdasarkan bukti yang paling kuat yang dapat ditemukan. Pendukung Kiai Imad seperti saya ini meyakini bahwa kajian beliau telah membuka ruang diskusi yang lebih kritis terhadap persoalan nasab. Kami memandang bahwa pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh Kiai Imad layak untuk dijawab layak untuk dijawab dengan penelitian dan bukti yang kuat, bukan sekedar dengan emosi atau fanatisme.